Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMK Darul Ulum Purwodadi Bapak Eko Wahyudi SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina beserta staf SMK Darul Ulum Purwodadi. Untuk acara selanjutnya yakni pembahasan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Firman Yasin. Saya akan membacakan susunan acara. Untuk sesi ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penjelasan modul yang akan disampaikan oleh Bapak Firman, dan yang terakhir doa. Acara yang pertama yakni pembukaan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan Ummul Quran agar acara dapat berjalan dengan lancar. Ila hadirin wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Darul Ulum Purwodadi kepada Bapak Eko Wahyudi. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala wa quwwata illa billah. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Sivitas Akademika Purwodadi, wabil khusus satu guru penggerak angkatan ke-7 Bapak Rahmat Firman Yasin SPD. Syukur ini kita bisa melakukan kegiatan, dan hari ini akan kita laksanakan pembahasan dari ilmu yang beliau tekuni akan ditularkan untuk kita semuanya. Oleh karenanya mari kita ikuti sama-sama, mudah-mudahan membawa kebaikan kita semuanya, yang jelas dalam rangka bekal membekali kita untuk membina mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran di sekolah kita. Sebagai pembukaan, sebagai pengantar mungkin itu bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Firman bisa mengeluarkan ilmunya, dan kami berharap sekali lagi yang lain Bapak Ibu selagi ada kesempatan monggo diambil. Jadi berkarir itu namanya ilmu itu insya Allah tidak ada yang sia-sia. Itu yang bisa kami sampaikan. Selamat menerima sesuatu yang baru. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni pembahasan modul yang akan disampaikan oleh Bapak Firman. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti konsentrasinya masih belum terlalu gitu. Saya mohon maaf, minta bantuan untuk berdiri sebentar ya. Bisa berdiri, bisa berhadapan-hadapan, ya. Berhadapan-hadapan. Berhadapan Mas Rijal sama Pak Dedi. Sudah ya? Cukup. Bapak Ibu yang sebelah kanan, berarti kanan. Yang sebelah kanan angkat tangan. Bapak Ibu yang berada di sebelah kanan. Nah, jenengan berarti kiri. Nah, Pak Divo sebelah kanan, Pak Rijal sebelah kanan angkat tangan. Tingkat-tingkat namanya diganti hitam ya. Hitam. Yang sebelah kiri namanya hijau. Yang kiri kita akan bermain sebuah tepuk. Untuk uji konsentrasi, tangannya berhadapan seperti ini. Nah, ketika saya bilang hitam, maka yang hitam tadi nepuk tangannya yang kiri, yang hijau. Nah, ketika saya bilang yang hijau, berarti yang hijau menepuk tangannya hitam.
Ya, tangan yang akan ditepuk karena kita uji konsentrasi diangkat. Nah, kalau kena berarti ya kalah. Kalau enggak kena berarti menang. Jadi ketika saya bilang hitam, yang hijau langsung menghindar, yang hitam langsung gini. Paham? Kita coba dulu konsentrasi. Tepuk hi. Belum. Tepuk hi. Hitam. Coba lagi. Oke, harus coba. Tepuk hi. Hijau. Oke, cukup itu lesson dari saya. Kita lanjutkan ke materi Bapak Ibu. Hal-hal seperti ini adalah sebuah apa ya? Ketika kita mau ngajar anak-anak itu datang itu tidak langsung kita kasih materi. Biasanya ketika kita masuk kasih materi, apalagi matematika, anak-anak PR-nya sudah selesai belum? Mereka otaknya itu masih apa ya? Belum siap untuk menerima. Tapi kita ajak dulu untuk konsentrasi. Ketika sudah konsentrasi diterima, maka materi kita berikan akan lebih mudah. Ya, termasuk ketika anak-anak tidur di kelas itu, anak-anak sudah mulai lelah, kita kasih ice breaking. Dan ice breaking itu banyak, bisa kita cari di Mbah Google. Baik, kita masuk pada materi yaitu pengibasan modul budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Sebenarnya ini harus kita pelajari dalam waktu sekitar 2 minggu. Tapi hari ini kita coba dalam waktu 1 jam materi ini bisa selesai. Oke. Nah, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Nih, budaya positif adalah positif yang terbentuk dari lingkungan sekolah, terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi yang dikatakan budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di sekolah kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini akan menjadi karakter yang baik untuk anak-anak. Dan itu sudah kita lakukan. Beberapa contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, sholat duha. Jadi pagi kita bekali anak-anak dengan kegiatan sholat duha. Dan itu akan selama 3 tahun insya Allah akan menjadi karakter anak-anak. Seperti saya ingat waktu itu Pak Eko mengatakan, kalau kita sudah terbiasa, awal harus dipaksa. Setelah dipaksa maka akan menjadi sebuah biasa. Kalau sudah terbiasa, ketika kita jalan kemanapun, oh iya, aku turun sholat duha. Ada perasaan yang tidak enak. Nah itu karena dari budaya kita yang sudah kita laksanakan tiap hari. Dan semoga apa yang kita laksanakan itu bisa masuk ke hati anak-anak seperti itu. Oh iya, aku kurang sholat duha, tidak enak. Terus yang kedua ada bersalaman. Biasanya kita setelah sholat pagi itu anak-anak salaman dengan kita. Itu termasuk budaya positif yang kita terapkan anak-anak. Jarang mungkin di sekolah anak-anak bisa apalagi dengan salaman tanpa berdiri, anak-anak menunduk. Dan itu kan juga melatih anak-anak untuk mempunyai jiwa yang sopan santun pada kita. Yang ketiga, kegiatan bisamu. Itu juga salah satu kegiatan positif yang kita terapkan, mulai dari ngaji, pembinaan akhlak dan sebagainya. Ada sholat zuhur dan asar berjamaah. Terus ada Jumat bersih, sehat, dan Jumat berkah. Itu adalah penanaman budaya positif yang akan kita harapkan muncul karakter anak-anak menjadi karakter yang baik. Ada upacara hari Senin agar anak-anak mempunyai jiwa nasionalisme, karena banyak sekarang kita temui anak-anak lupa dengan jiwa nasionalisme mereka. Terus mungkin juga yang kita temui di sini ada menuntun sepeda di lingkungan sekolah. Jadi kita budayakan anak-anak untuk ketika ada kegiatan mungkin di kampung dan sebagainya, karena di sekolah sudah terbiasa ketika ada acara mereka naik motor, mereka sudah mulai dituntun motornya. Terus amal Jumat dan lain-lain. Nah, hari ini kenapa pemerintah meluncurkan kurikulum merdeka? Kita dibawa kembali lagi kepada itu filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Ya, apa tugas kita sebagai guru sebenarnya apa? Nah, kita harus mulai berubah. Paradigma kita harus kita rubah. Kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, tugas kita sebagai guru hanyalah menuntun kodratnya anak-anak
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, akan mereka selamat dalam menentukan kesuksesannya setinggi-tingginya. Artinya di situ ada yang digarisbawahi, kita menuntut, berarti kita memfasilitasi anak-anak. Tidak boleh kita memaksa anak-anak harus seperti ini, tapi kita tuntut. Mereka sudah punya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam apa kodrat alam itu? Kodrat alam adalah kodrat yang sudah mereka punyai mulai dari mereka lahir di lingkungan keluarga. Apa yang ada di lingkungan keluarga akan mempengaruhi anak-anak untuk berperilaku di lingkungan keluarga, lingkungan sosial di rumah, bahkan di tempat-tempat mereka, kampung-kampung tertentu itu sangat mempengaruhi. Itu kodrat alam. Kodrat zaman. Nah, sebagai seorang guru kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Contoh, kalau dulu matematika perkalian menghitung itu pakai apa Pak Eko? Pakai biting. Nah, ada pakai biting dulu ya. Kalau yang modern yang di kota-kota pakai simpoa itu ya. Tapi di desa-desa itu pakai biting, saya masih ingat itu pakai biting. Biting itu kalau kita terapkan sekarang sudah tidak relevan lagi ke anak-anak. Artinya apa? Oh sekarang industri berapa? 5.0. Nah, dengan anak-anak bermain HP, Android. Nah, kita sebagai guru harus mengikuti. Oh apa sih kesukaan anak-anak? Bisa. Contoh dalam matematika saya biasanya menggunakan permainan dalam matematika, game dalam matematika. Jadi ada game-game itu yang bisa kita masukkan dalam materi matematika, sehingga mereka menggunakan HP untuk mengerjakan. Bisa juga permainan-permainan dulu itu kita buat untuk sebuah pembelajaran. Intinya adalah tugas kita adalah membuat anak-anak senang. Kalau sekarang sudah tidak zamannya lagi guru ditakuti, itu tidak ada. Ya, sudah tidak zamannya guru segala-galanya. Tapi dibalik kalau pakai bahasa ekstrimnya itu, kita kalau nggak salah kemarin sempat ayel-ayelan dengan bapak pengawas, kita menghamba kepada siswa. Ada bahasa menghamba yang terlalu ekstrim menurut kita. Apakah kita harus tunduk dengan anak? Bukan itu sebenarnya. Menghamba itu adalah kita memfasilitasi anak-anak, kebutuhan anak-anak dalam proses pembelajaran. Nah, kebutuhan itu bukan hanya kebutuhan sarpas, tapi kebutuhan bagaimana dia bisa berkembang di sekolah ini. Mulai dari sarpas, terus kebutuhan kasih sayang juga. Jadi banyak anak-anak kita ternyata kasih sayangnya itu kurang, pelampiasannya dengan kenakalan. Kita lanjut. Disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, sekarang kita membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Di situ ada kata-kata paksaan, ancaman maupun hukuman. Kalau selama ini mungkin kita supaya anak pagi tertib berangkat pagi, kamu kalau nggak datang pagi nanti saya suruh pusat. Itu paksaan dan hukuman. Tapi kita budayakan disiplin positif ini tanpa adanya ancaman, tanpa adanya paksaan, tanpa ada hukuman, tapi melalui kesadaran. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita pelajari. Nah, disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai yang universal. Contoh, nilai universalnya contoh taat beribadah. Kan semuanya bisa melaksanakan sesuatu yang bisa dilaksanakan bersama-sama. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Jadi anak-anak, mohon maaf, mungkin kadang ada yang nakal, ada yang bodoh. Sebenarnya mereka punya tujuan. Ada contoh siswa kita itu, si kesayangan kita di kelas itu, kemarin saya baca di statusnya, sekolah kalau nggak sekolah kangen, kalau nggak sekolah ada yang tidak direpotkan, artinya mereka memang bertujuan untuk merepotkan kita gitu. Kalau nggak sekolah ada yang tidak direpotkan, kalau sekolah ngantuk katanya gitu. Jadi mereka memang mencari perhatian dari kita. Nah, makanya kita tidak boleh menyamakan dalam menangani siswa.
harus dibeda-bedakan. Karena kembali lagi tadi anak-anak punya kodrat alam dan zaman yang berbeda. Karena Muklas tinggal di Sidoarjo tidak mungkin bisa disamakan dengan anak-anak yang tinggal di kota. Pasti banyak perbedaannya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, jadi kemauan dari dalam diri itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia diinginkan. Jadi kita membangun intrinsik tadi, menumbuhkan intrinsik tadi, tujuannya adalah anak-anak untuk melakukan sesuatu itu dengan keinginan diri sendiri, bukan tanpa paksaan. Contoh seperti itu. Nah, ini yang sedang kita pelajari kemarin, mungkin kita juga bingung. Nilai-nilai kebajikan anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada 6 ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis serta mandiri. Kalau kemarin saya rangkum nilai kebajikannya, nah muncul seperti ini. Apa sih yang dimaksud beriman, bertakwa? Kemarin kan masih bingung. Nah, ada akhlak beragama. Jadi kita tuntut anak-anak untuk akhlak dalam beragama. Contoh, kadang anak sholat itu tanpa wudhu ya. Pak, saya sudah wudhu, padahal saya lihat itu mari goceng dengan laptop, masuk saya langsung ke musola, cuma cuci kaki. Berarti kan dalam beribadah mereka juga belum punya akhlak yang benar. Terus akhlak pribadi, akhlak kepada manusia. Ini utamanya akhlak kepada manusia. Masih sering kita temukan siswa-siswa kita dalam berbicara kepada bapak ibu guru mungkin masih pakai bahasa Jawa yang kasar. Nah, itu adalah tugas kita untuk menumbuhkan itu. Berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya. Kita kenalkan ada ekstra tari. Jadi mereka bisa mengenal budaya dari ekstra tari tadi, bisa ditemukan budaya. Nah, contoh di Purwodadi kemarin saya waktu ada tugas itu menemukan ada tari terbang rudat ternyata. Nah, itu adalah punyanya Purwodadi asli, punyanya desa Purwodadi, punyanya kecamatan Purwodadi asli yang diperoleh dari daerah Joren ya, kalau nggak salah. Nah, itu perlu kita angkat. Syukur-syukur saya berharap SMK Darul Ulum bisa angkat itu membawa ke nasional. Jadi, oh ternyata Purwodadi punya tari sendiri yang sebenarnya sudah familiar cuma belum terlalu terangkat, yaitu tari terbang rudat. Kemarin saya cari-cari ternyata dapat itu. Ya, bergotong royong. Nah, ini perlu kita berkolaborasi, bukan hanya tapi bapak ibu guru juga perlu bergotong royong dalam menangani siswa. Seperti ketika ada siswa yang bermasalah, tidak mungkin terselesaikan oleh Mbak Ria saja. Kalau dari 140 berapa sekian anak itu diserahkan Mbak Ria semua, ada wali kelas berkolaborasi dengan BK dalam mengajarkan anak-anak. Oh, guru mata pelajaran ketika mata pelajaran saya, coba kita selesaikan. Kita berusaha sekarang belajar nanti bagaimana menangani anak-anak dengan tidak menggunakan hukuman. Ya. Selama ini kan saya sendiri juga masih sering menggunakan hukuman. Bernalar kritis. Jadi kita buat anak-anak untuk mulai punya nalar kritis dengan kita tidak hanya memberikan materi, tapi mereka yang mulai bernalar, berpikir. Terus kreatif, kita tumbuhkan kreatif anak-anak. Pak Dedi, saya minta tolong mungkin ada karya anak bisa dibawa ke sini dan tidak lupa, tidak apa-apa itu. Jadi sesuatu yang ada di sekolah ini kemarin saya juga merencanakan aksi nyata, yaitu dengan peduli lingkungan. Kalau saya lihat di lingkungan sekolah kita kan minumannya anak-anak itu pakai minuman botol plastik. Sampahnya luar biasa, Pak Wari sampai mengeluh kemarin. Dijual ternyata juga harga jualnya itu saya lihat satu warung penuh itu cuma 25.000, tidak sebanding dengan sampah yang disebarkan. Akhirnya kemarin saya coba berpikir bagaimana sampah ini bisa kita manfaatkan. Ternyata bisa buat untuk model pembelajaran. Ya, sampah-sampah ini bisa dipakai dengan model pembelajaran dan semua mata pelajaran insya Allah bisa sebenarnya untuk model. Mungkin di Boga bisa dipakai gelas-gelasan gitu, tidak apa-apa walaupun tidak terlalu berfungsi, tapi paling enggak buat modelnya kan bisa. Nah, saya kemarin kebetulan matematika ada materi bangun ruang,
menghitung jarak, terus mencari titik dan sebagainya. Saya kasih tugas anak-anak untuk membuat kubus dari botol. Terus saya suruh bikin limas dari botol. Walaupun mungkin hasilnya masih belum seperti yang saya harapkan, tapi anak-anak sudah mulai bisa untuk melakukan itu. Dan ini salah satu bentuk karyanya anak-anak. Ini walaupun mungkin belum sempurna karena memang masih tahap belajar. Seperti ini limas. Nah, ketika anak-anak membuat limas seperti ini, limas segitiga, saya suruh menghitung jaraknya dan sebagainya. Oh ya, prisma segitiga, prisma segitiga, anak-anak saya suruh menghitung dari jarak yang saya minta dari titik-titik dari yang mereka gambar sendiri ini, yang mereka buat. Ini salah satu model pembelajaran anak-anak. Daripada kita membeli media pembelajaran, bisa kita manfaatkan. Nah, seperti ini balok. Ketika kita mau mencari titik, anak-anak sudah membayangkan dari titik sini ke sana, sudah tahu. Dan itu bisa dihitung dengan benar. Terus mungkin nanti juga bisa kita terapkan lagi dari benangnya itu kita hitung dengan rumus. Benar nggak, sesuai nggak rumus yang kita gunakan? Nah, itu akan lebih bermanfaat daripada cuma kita jual. Kemarin kita jual karungan itu cuma 25.000. Nah, ini dari segi kreatifnya anak-anak. Nah, ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka. Jadi tujuannya adalah menciptakan murid yang merdeka. Merdeka itu bukan anak-anak bebas semaunya dia dengan nilai-nilai negatif, tapi dengan nilai-nilai positif. Ya, syarat utamanya adalah harus ada disiplin. Kita sepakat ya. Syarat utamanya adalah disiplin. Disiplin dalam hal apa yang kuat? Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi masing-masing anak-anak harus disiplin pada dirinya yang memiliki motivasi internal. Kebanyakan kalau kita amati anak-anak sementara disiplinnya karena motivasi eksternal dari orang lain, dari karena kita menghukum, dari karena kita memaksa dan sebagainya. Tapi tumbuhnya dari internalnya itu masih belum tumbuh ya. Ini teori motivasi perilaku manusia ya. Ini jadi kita juga harus memahami teori-teori seperti ini agar dalam menangani anak-anak, dalam memberi pelayanan kepada anak-anak kita bisa melaksanakan ini. Contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sering ini ya. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Ini motivasi eksternal. Jadi biasanya anak-anak misalnya saya mau melaksanakan upacara bendera karena takut nanti kalau tidak upacara disuruh push up. Bukan dari dalam dirinya, saya kepingin upacara karena saya menghargai pahlawan dulu untuk mengenang jasa-jasa pahlawan, tapi karena takut dengan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, kadang kita menganggap ketika kita memberi sesuatu kepada anak itu bagus, memotivasi anak. Ternyata itu juga tidak bagus. Ketika ada salah satu anak yang kita beri imbalan, maka ada beberapa anak yang kecewa karena tidak mendapat imbalan dari kita. Benar apa benar? Ya, ketika ada satu anak yang kita kasih imbalan, biasanya yang lain itu kok kayak padahal gini. Dan itu cuma sifatnya sementara. Ketika mereka dapat imbalan saja, ketika tidak ada imbalan, biasanya mereka tidak mau melakukan apa yang kita minta. Ya. Terus yang terakhir yaitu motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, ya, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ketika saya tidak melaksanakan ini dan itu. Ya, ini yang perlu kita kembangkan adalah motivasi dari dalam diri. Nah, ini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya, mengapa harus keyakinan kelas? Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai? Ada 3 jenis tadi. Ada orang yang karena takut hukuman tadi. Nanti kalau saya tidak memakai helm, takutnya nanti di jalan saya kena tilang polisi. Tapi kalau keyakinan yang kita tanamkan, saya yakin saya akan berkendara, maka saya harus memakai helm. Kenapa kok saya memakai helm? Kalau nanti terjadi sesuatu di jalan, misalnya saya jatuh dan sebagainya, agar kepala saya selamat. Itu sebuah keyakinan. Ya, itu kalau kita bawa. Tapi kalau kita karena ada takut, karena ada hukuman, ya itu asal-asalan saja tadi pakai helm. Tapi kalau sudah keyakinan itu,
bawa helm itu kita lupa bawa helm, balik saya takut nanti ada sesuatu di jalan dengan saya. Yang kedua, contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M kemarin waktu ada pandemi kemarin COVID, kita pakai masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan. Kalau kita punya keyakinan yang kuat, iya saya memakai masker karena saya ingin sehat, tidak tertular penyakit dari orang lain. Tetapi kalau karena hukuman, wah saya pakai masker nanti kalau di jalan ketemu Satpol PP saya diuber-uber nanti. Itu karena sebuah hukuman. Nah, kenapa kita harus menanamkan keyakinan ini kepada anak-anak? Ketika keyakinan ini sudah tumbuh pada anak-anak, keyakinan yang ada dalam diri anak-anak itu tumbuh, maka kita enak. Itu akan dipakai sampai mereka keluar dari sekolah ini. Tetapi kalau hukuman paling segera keluar sekolah, atau mungkin contoh ketika di kelas 11 TKR lagi, karena ini memang spesial. Kalau hari Selasa itu katanya anak-anak hari Selasa itu hari merdekanya, hari rayanya anak-anak. Karena ibu wali kelasnya tidak ada, jadi mereka bebas tidur dan sebagainya. Sampai di grup itu saya pantau katanya kalau hari Selasa itu hari rayanya, karena mereka bebas. Nah, karena mereka takut adanya hukuman, bukan keyakinan yang ada dalam mereka yang kita tanamkan, tapi karena hukuman tadi. Contoh lagi, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Saya nanti kalau nggak datang tepat waktu, nanti nilai saya berkurang, karena takut adanya penghargaan tadi. Tetapi kalau kita punya sebuah keyakinan, saya akan datang tidak terlambat agar nanti saya tidak ketinggalan materi. Itu sebuah keyakinan. Bedanya keyakinan dengan hukuman atau bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Ini contoh ketika saya kemarin sempat buat video dibantu Bu Laila, ya, ada keyakinan kelas. Keyakinan itu kita buat bersama-sama dengan anak-anak. Pernyataan-pernyataan universal. Contoh di situ agak kurang jelas. Berdisiplin waktu, tidak tidur selama pelajaran. Yang membuat siapa? Anak-anak. Yang baik nanti kita ACC atau kita setujui, yang kurang baik tidak kita lakukan, ya. Terus dibuat dalam bentuk positif, hal-hal positif. Bukan keyakinan kelas itu kita buat contoh tidur bersama, itu sesuatu yang negatif, tapi yang positif. Tidak terlalu banyak. Jadi dalam membuat keyakinan pembentukan keyakinan kelas, jangan kita menggunakan kata-kata yang panjang, karena itu sulit dilupa, diingat anak-anak. Tapi kata-kata yang pendek. Tidak tidur selama pelajaran, tidak minum, makan selama pelajaran. Kan anak-anak kalau ditanyakan bagaimana keyakinan kelas kita, seperti di sini hafal. Contoh seperti visi kita, alhamdulillah visi kita itu semua anak-anak hampir semuanya itu hafal, karena singkat, cuma siap gitu. Tapi sekolah-sekolah lain kan visi-visinya panjang. Kadang kepala sekolahnya saja tidak hafal karena terlalu panjang. Ya, saya di sekolah yang lama dulu, selama jadi kurikulum pada saya menyusun KTSP itu, sampai bertahun-tahun itu saya belum hafal visi-visinya. Tapi di sini alhamdulillah nggak sampai 1 minggu saya sudah hafal sampai sekarang. Nah, itu dalam menyusun keyakinan kelas kita menggunakan kata-kata yang pendek tapi bermakna. Harus punya makna kata-katanya. Nah, dengan menyampaikan keyakinan-keyakinan bersama murid diharap mewujudkan motivasi intriknya. Jadi motivasi dari dalam dirinya, bukan dari luar tadi, ya. Tidak lagi motivasi eksternal seperti dengan pemberian penghargaan. Mengapa? Ternyata penghargaan itu tidak bagus. Mungkin kadang-kadang bagus, tapi kepada anak-anak itu ternyata tidak terlalu bagus. Karena ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kadang ketika contoh di kelas buka misalnya, si ini pinter sama Bu Vela, Bu Weni setiap pelajaran dikasih penghargaan, kasih coklat karena kamu pinter daerah. Yang lain itu sudah mereka akan paling ya sing di kayak penghargaan ya itu, karena mereka sudah hafal paling ya itu, sehingga mereka kadang tidak ada motivasi untuk berkembang kualitasnya. Dan yang dikasih penghargaan juga tidak mau belajar lagi. Kok lo sih mulai paling ya aku meneng. Dari situ maka kualitasnya akan turun. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Ketika ada penghargaan, kadang anak-anak kreativitasnya kurang tumbuh. Karena mereka, aku gini aja sudah dapat sebuah penghargaan.
Ya, mungkin beberapa memang cocok untuk dikasih penghargaan, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi kreativitas akan mati ketika ada penghargaan. Yang nggak dapat penghargaan, alah musik mulai kok lapo soro-soro kok gawe nggak kena hukum, itu biasanya. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrik. Jadi motivasi dari diri itu tidak ada. Contoh misalnya, nanti yang sholatnya tepat waktu datang pertama, saya kasih nilai agama 90. Mereka kan datang pagi tadi karena mau dapat nilai 90, bukan karena saya harus datang pagi karena saya supaya nanti ada di shop yang paling depan. Dari dalam diri belum tumbuh, dan itu nanti setelah selesai ya sudah selesai karena tidak ada penghargaan lagi. Nah, ini kita akan belajar dalam menangani anak-anak ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang kita pelajari dulu hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman, nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh, ketika kita suruh push up anak-anak kan menyakitkan, terus malu. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau konsekuensi kan gini, kalau kan kita sudah bikin sebuah kesepakatan dengan anak-anak, kayak Pak Dedi itu biasanya. Kalau bajumu tidak dimasukkan, maka nanti kamu akan push up 25 kali. Dan pasti terjadi ketika ketemu Pak Dedi, bajunya keluar, ya sudah sama Pak Dedi suruh push up. Tapi kalau hukuman kan belum tentu, kadang ketemu Pak Firman suruh lari-lari dan sebagainya. Mereka nggak tahu nanti saya akan dihukum apa. Tapi kalau konsekuensi mereka sudah sadar, oh nanti ketika baju saya keluarkan, nanti saya ketemu Pak Dedi, saya suruh push up 25 kali. Mereka sudah sadar. Terus hukuman ini dampaknya membuat anak sakit fisik maupun hati. Nah, ada dulu saya di sekolah saya dulu masih ingat ada guru saya yang sering menghukum anak itu dibenci sama anak-anak. Mereka sampai sakit hati karena adanya hukuman. Terus sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, kadang tidak nyaman. Aku lebih ingat orang Kelabi, tapi orang Pak Dedi kok orang pusat, jadi tidak nyaman. Tapi mereka tidak terlalu sesakit seperti hukuman. Terus pada hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan pada konsekuensi mulai menghargai karena mereka tidak dituntut tadi. Pada hukuman ada paksaan, sedangkan pada konsekuensi ada stimulus dulu baru tanggapan. Jadi kayak tadi itu stimulusnya Pak Dedi, ketika baju keluar nanti kamu push up 25 kali. Ada tanggapan, ada stimulus dulu baru ada tanggapan. Kalau hukuman tidak langsung diberikan. Nah, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau dikasih hukuman, mereka tahu saya melakukan ini akan dihukum. Mereka akan menyembunyikan sebuah kesalahan. Jadi mereka tidak akan terbuka kepada kita. Nah, contoh misalnya menjatuhkan jam di kelas, jamnya di kelas dijatuhkan, dia. Nah, karena mereka tahu akan dihukum, maka mereka tidak ada yang ngaku, ya. Karena mereka tahu nanti saya kalau ngaku dihukum, sehingga mereka menyembunyikan kesalahan. Nah, sedangkan di konsekuensi anak-anak akan berusaha untuk mematuhi, menjaga. Karena nanti kalau saya ini konsekuensinya ini, mereka berusaha untuk itu, ya. Dan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah. Kadang kalau hukuman juga dipermalukan. Contoh kalau saya hari Senin itu nyuruh anak ke depan kan diurak unjuk, itu sesuatu yang dipermalukan. Nah, sedangkan pada konsekuensi mereka kehilangan hak. Ya sudah tidak punya hak untuk melawan dan sebagainya, karena pokoknya kalau itu metu ya wis 25 kali. Mereka sudah tidak punya hak lagi untuk membela dirinya sendiri. Selanjutnya, apa itu restitusi? Nah, ini yang kita harapkan terjadi pada anak-anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi. Jadi punya tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi, beda dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini bedanya.
hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau tadi pada hukuman ada sesuatu yang harus terjadi, di konsekuensi ada sesuatu yang harus terjadi. Kalau pada restitusi ada pilihan. Contoh, bajunya dikeluarkan. Nah, bajumu keluarkan itu maunya kamu apa? Restitusi. Jadi mereka kan tidak langsung merasa dipermalukan atau apa. Kita panggil. Kamu mintanya seperti apa sih bajumu kok dikeluarkan? Jadi dari hati ke hati. Sampai bawah itu terakhir itu ada peraturannya adalah kamu harus ketika pada hukuman kamu harus melakukan ini. Kalau pada konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau pada restitusi, contoh tadi kita kan sudah membuat sebuah keyakinan. Nah, kita tanyakan apa yang kamu yakini tentang perilaku kamu, baik apa buruk, benar atau salah. Kita tanyakan pada kegiatan di restitusi tadi. Nah, kebanyakan murid itu benci dengan aturan, benar apa salah? Benar. Betul kan? Nah, terus kita akan pada kegiatan konsekuensi mereka akan menghormati peraturan, mulai menghormati. Tetapi pada restitusi mereka itu menghormati dirinya sendiri. Saya kalau tidak ini, nanti saya seperti ini. Karena muncul dari dalam diri, bukan dari orang lain. Ya. Nah. Ini ketika anak melakukan suatu hal yang cenderung negatif, hal tersebut karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Betul? Jadi misal seperti beberapa anak itu kayak yang tadi itu gudo gurune, ada kebutuhan mereka sebenarnya yang tidak terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi semua, mereka tidak akan melakukan hal-hal negatif. Ya. Apakah kebutuhan dasar itu? Secara teori ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Sama di sekolah juga anak-anak ada kebutuhan untuk bertahan di sekolah. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Mereka itu butuh dicintai dan disayangi, bukan dipisui. Jadi mereka ada kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Makanya mereka kadang bikin masalah itu sebenarnya kan itu tadi di rumah itu sama bapak dan ibunya kurang kasih sayang. Sebenarnya mereka bikin dikasih sayangi kita. Makanya ketika anak-anak bermasalah, coba kita cari apa sih kebutuhannya anak ini sebenarnya. Terus yang ketiga, butuh kebebasan. Kadang anak-anak itu butuh sebuah kebebasan, tapi kebebasan yang positif, kebebasan yang terarah. Contoh, Bu Lela kalau membina OSIS itu, besok ulang tahunnya sekolah, silakan adakan kegiatan apa sesuai yang kamu inginkan. Itu sebuah kebebasan. Tapi kadang ada beberapa, pokoknya nanti ulang tahun sekolah ini ya, kegiatan lomba ini. Padahal anak-anak pinginnya itu, saya ingin ini sebenarnya, sekolah saya ingin ini. Coba kita belajar untuk memberi kebebasan pada anak-anak. Ya. Terus yang keempat, butuh sebuah kesenangan. Makanya dalam pembelajaran, coba kita terapkan model-model pembelajaran yang menyenangkan. Nah, seperti menggunakan HP, coba Bapak Ibu mendesain aplikasi, bisa kok banyak yang bisa dikaitkan dengan Bapak Ibu, permainan atau apa, sehingga mereka senang untuk mengikuti pembelajaran. Kalau di tatap muka sama TKR itu pasti senang dong, soalnya praktek. Tapi untuk pelajaran yang non produktif ini biasanya kebanyakan anak-anak ngantuk gitu, karena kekurangan kesenangan. Terus kekuasaan, mereka juga butuh power, sebuah kekuasaan. Bukan hanya anak, kita juga membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini, selain dari kebutuhan yang lainnya. Sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan, dan mungkin sering sudah kita lakukan, cuma kita tidak menyadari. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum tadi. Biasanya kalau penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk, mendeli, itu guru yang penghukum. Nah biasanya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan penghukum. Biasanya dengan bentaan dan sebagainya. Kalau nggak kamu kerjakan, satu kelas saya suruh keluar, penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa salah.
ketika anak itu tadi kamu sudah mengecewakan ibu Bapak. Gimana sih nak, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu sudah sangat mengecewakan Bapak Ibu guru. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Mereka akan berpikir, ya, aku betul aku nggak kerjakan tugas ini. Itu posisi kita ketika kita membuat anak-anak merasa bersalah. Terus yang ketiga, sebagai teman. Nah, ini sering juga kita lakukan posisi kita sebagai teman. Lakukan, kerjakan tugasmu demi Bapak. Lakukan tugasmu demi Ibu. Lakukan tugasmu demi kita. Nah, itu posisi kita sebagai seorang teman kepada anak-anak. Nah, terus yang ketiga, sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau ini biasanya itu apa yang sudah kita sepakati. Iki loh, kamu sudah tidak hadir selama 10 hari. Alfa 10 hari. Wes, kalau 10 hari ini konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai pemantau. Mereka punya data-data real untuk menangani anak-anak. Kalau sudah 10 hari berarti di peraturan sekolah kita masuk kategori pelanggaran berat, berarti kamu harus keluar. Itu ketika posisi kontrol kita sebagai seorang pemantau. Yang baik apa? Sebagai seorang manajer. Kembali lagi, apa yang kita yakini? Sakjane kamu sekolah itu kepengin apa sih? Sebenarnya kamu sekolah itu kepengin seperti apa? Sebagai seorang yang itu. Nah, contoh kemarin ada sebuah permasalahan. Saya dihadapkan sebuah permasalahan seorang anak yang bertengkar dengan temannya sampai kancing bajunya ini terlepas, akhirnya bertengkar. Sebagai seorang guru, kita akan menggunakan 5 posisi itu. Yang mana yang kita gunakan? Ketika kita menggunakan penghukum, nah kita akan menghukum anak yang membuat kancing baju tadi terlepas. Padahal permasalahannya belum tentu yang salah yang melepaskan kancing baju tadi, ya kan? Kalau kita langsung menggunakan penghukum. Tetapi ketika kita jadi manajer, kita memposisikan kita sebagai seorang manajer, kita panggil dua anak tadi. Kenapa sih tadi kok sampai bertengkar sampai kancing bajunya terlepas? Terus kita cari solusinya. Sekarang kita selesaikan dengan cara apa? Oh ya sudah, misalnya anak menawarkan, ya sudah Bu dijahit saja. Tapi saya nggak bisa jahit. Kita sebagai seorang guru, oh kebetulan di sekolah kita ada ekskul menjahit. Silakan kamu ikut ekskul menjahit agar kamu bisa menjahit kancing bajunya tadi. Sehingga masalah-masalah itu bisa kita lakukan dengan pendekatan kepada anak-anak. Ini yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Nah, ini bisa kita terapkan kepada anak-anak kita juga, tidak hanya kepada murid kita, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya kita itu membuat anak-anak itu mandiri dalam menyelesaikan masalah dan bisa bertanggung jawab. Ini bentuknya segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah. Jadi ini kita lakukan pada anak-anak yang melakukan tadi itu negatif. Kita validasi. Setelah itu menanyakan keyakinan dan kita stabilkan identitasnya. Nah, biasanya pada kegiatan validasi biasanya kita memancingnya bisa seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Jadi ketika anak-anak misalnya bolos dan sebagainya, kita tanya, pasti kamu punya alasan kenapa kamu kemarin tidak masuk sekolah. Jadi Kak Moro-Moro, kamu kemarin tidak masuk kenapa? Biasanya Pak Firman itu. Tapi kita coba mencari, kamu tentu punya alasan kenapa kamu tidak bolos sekolah. Terus misalnya dia jawab, oh saya seperti ini karena kemarin saya tidak memakai sepatu sehingga saya bolos, saya takut dihukum. Nah, kita cari, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita cari solusinya. Ya. Setelah itu kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati di sekolah ini, atau yang kemarin peraturan itu kita buat sebuah keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Maka keyakinan itu yang harus kita jalankan, ya. Terus kamu mau menjadi orang seperti apa? Seandainya
kamu bolos tiap hari, akan jadi apa kamu nanti di sekolah ini? Akan beda dengan yang bolos tok aja dengan bahasa-bahasa yang kasar itu, sehingga anak-anak takut pada kita. Kalau gitu, kalau sudah kita stabilkan identitasnya. Setiap orang itu pernah punya kesalahan. Bapak ini juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi mereka tumbuh percaya diri, bukan malah merasa dipermalukan atau merasa rendah diri, tapi muncul percaya diri. Baru mereka salah kan ada rasa tadi. Oh iya, tiba-tiba Bulela yang tahu. Bulela juga pernah bolos itu. Tapi dulu Bulela karena ini ya. Kita stabilkan sebuah identitasnya. Nah, ini. Dari penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer. Nah, kita mau posisikan tadi sebagai seorang manajer, bukan penghukum atau pemantau ataupun teman, ya. Dari penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer diharapkan menjadi murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi harapan kita itu anak-anak punya tanggung jawab. Oke Pak? Oke, kita jeda dulu karena ada azan. Kita lanjut kembali. Dari penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer diharapkan menjadikan murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid akan dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini saya ingat pernah mengantar beliau Abi ketika ke Arjuno. Beliau cerita ke saya, dan ternyata kalau saya hubungkan itu adalah kegiatan yang dilakukan Nabi itu adalah kegiatan restitusi tadi. Jadi ada anak yang terlambat, setiap hari terlambat datang ke sekolah sampai guru. Dari penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer diharapkan menjadi murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Ada sebuah cerita kemarin ketika saya ngantar Abi itu, dia cerita ada seorang murid setiap hari itu terlambat, sampai guru piket, guru tatip itu sudah ampun semua, tidak bisa nangani. Ketika Abi yang tahu itu, dia tanya, oh, biarkan besok yang nangani saya. Dia cerita ke saya. Nah, setelah saya amati ternyata itu yang dilakukan Abi itu adalah proses restitusi. Jadi pagi anak ini sudah masuk semua, Abi tetap tunggu di gerbang itu. Seperti saya ini mulai belajar untuk jadi itu di gerbang dengan anak-anak. Jadi datang terlambat, awal dibiarkan sama Abi. Nah, ya sudah masuk. Besok terlambat lagi. Akhirnya dibilang sama Abi, nah nanti masuk ke ruangan saya ya. Oh iya Pak. Akhirnya si anak ini masuk ke ruangannya Abi, terus ditanyain, nah kamu ini ada masalah apa sih kok setiap hari kamu ini terlambat? Apa permasalahan kamu? Dia cerita ke aku, mohon maaf Pak, saya setiap pagi itu sebelum saya berangkat sekolah itu saya mesti ngantar ibu saya kerja, sehingga saya tidak bisa datang tepat waktu karena saya harus ngantar ibu saya dulu, baru saya berangkat ke sekolah. Kemudian ditanya sama Abi, wah bagus itu, kamu ngantar orang tua itu berarti sesuatu yang luar biasa, karena itu kamu berbakti sama orang tua. Jadi bukan malah dimarahi, malah dibagus-baguskan. Sehingga kan apa ya? Dia termotivasi, saya ternyata nggak dimarahi, nggak takut, semakin berani dia bercerita. Sangat bagus tindakan kamu itu sendirian. Tetapi alangkah lebih mulianya lagi kalau kamu ngantar orang tua tapi kamu nyampe sekolah tidak terlambat. Tidak marah kita saya. Alangkah mulianya lagi kalau kamu nyampe sekolah tidak terlambat, ya kamu ngantar orang tua tapi kamu nyampe sekolah tidak terlambat. Terus kira-kira caranya seperti apa supaya tidak terlambat? Ditanya, bukan kita ngasih solusi tapi ditanyakan lagi solusinya seperti apa. Maka dia ngomong, berarti saya berangkatnya harus lebih pagi,
ngantar ibu, nggak apa-apa ibu, kalau nunggu di tempat kerja belum masuk, tapi saya juga di sekolah nanti akhirnya tidak sampai terlambat. Akhirnya singkat cerita saja, besoknya Abi jaga gerbang lagi, datang si anak, datang, alhamdulillah dia datang awal malah, kaget satu sekolah. Jadi ini sopo ya, ada contoh, misalnya di sini Mas Hape gitu ya, datang lebih awal, menggantikan Mas Diki malah datang awal, ya kaget satu sekolah. Guru-guru yang lain paling yo apa? Saya gitu, mending ya terlambat lagi gitu ya. Biasanya tidak terlambat lagi, sampai seterusnya dia tidak pernah terlambat. Nah, ketika ditanya kenapa? Oh iya, terima kasih Bapak. Ternyata jenengan menyadarkan saya berkat jenengan tadi, saya sadar dalam hal saya menghargai waktu. Jadi keyakinan yang kita tumbuhkan dalam diri anak, bukan sebuah hukuman. Kalau hukuman itu tadi kayak di kelas 11 TKR itu tadi, ketika hari Selasa katanya hari raya, karena tidak ada yang menghukum. Tapi kalau sebuah keyakinan tertanam pada diri anak-anak, ada tidak ada, pasti sesuatu itu akan tetap dilakukan, karena sudah tumbuh keyakinan tadi. Seperti kita sering pakai masker itu, karena yakin oh iya kalau saya sakit saya pakai masker akan tidak menularkan kepada orang lain. Saya pakai masker takut nanti ada orang yang sakit tidak tertular pada saya, karena sudah muncul dari dalam diri. Beda lagi kalau saya nanti kalau tidak pakai masker, saya nanti nggak boleh masuk bank dan sebagainya. Tapi dari keyakinan diri, maka semua itu akan dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan senang. Nah, ini apa menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal tadi karena berbuat salah. Mereka kan merasa gagal karena melakukan sebuah kesalahan. Nah, menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Kita bangun kepercayaan yang positif pada dirinya sendiri. Biasanya sebagai seorang guru kita kan berkata, berbuat salah itu manusiawi. Jadi kita apa? Kita bangun dulu motivasi positifnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya juga pernah membuat sebuah kesalahan. Tidak hanya kamu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini contoh-contoh dalam menstabilkan identitas. Ayo kita selesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik siapa sih yang salah atau siapa yang benar. Tapi kita selesaikan. Saya tidak tertarik mau mencari siapa yang salah atau yang benar. Selama ini kita siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita buat seperti itu. Ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi anak-anak kadang karena merasa salah menyalahkan dirinya sendiri, maka kita bangun kepercayaannya diri lagi lewat seperti itu. Jangan kamu terus merasa bersalah. Jangan kamu salahkan dirimu sendiri. Ini dalam kegiatan menstabilkan identitas. Yang kedua, dalam kegiatan validasi tindakan yang salah, ya, ini adalah membantu siswa mengenali basis kebutuhan yang ingin dipenuhi. Jadi kita gali apa sih ini kebutuhan yang diinginkan oleh si anak. Ya, pada dasarnya tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan tadi. Ada 5 tadi kebutuhannya apa? Ayo, ada 5 kebutuhan dasar tadi. Hidup, cinta kasih, kebebasan, kesenangan. Luar biasa. Nggak saya kasih penghargaan karena nggak boleh tadi kasih penghargaan. Ya, kali ini padahal kamu. Ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Kamu saja nih bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi kamu itu bisa lebih tambah meneh, tapi kamu nggak teman-teman kok sih. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan. Kamu bolos itu pasti punya alasan. Nggak mungkin kamu tiba-tiba bolos. Kita gali. Ya contoh akhirnya kan mereka mau cerita kepada kita. Ketika anak-anak mau cerita kepada kita setiap permasalahan apa yang mau diceritakan kepada kita, ya enak gitu. Kita menangani ini dan itu enak gitu. Terus maukah belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tanpa harus memukul misalnya? Dia berkelahi juga. Karena tadi itu kepingin diperhatikan gurunya, dia bikin orang dari sekolah sampai pukul-pukulan.
Ada kok cara yang lain supaya kamu saya perhatikan. Tak perlu sampai kamu bertengkar dengan temanmu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, contoh yang tadi Abi, bisakah kamu besok datang tidak terlambat? Oh bisa Pak. Nah dia sudah mulai stabil, terus kita validasi. Nah kalau sudah, kita tanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, ya, dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalau di kelas, di sekolah kita buat sebuah keyakinan, kita enak tinggal tanyakan. Apa sih? Coba sebutkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Coba sebutkan keyakinan sekolah yang sudah kita buat dan kita akui bersama-sama. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Ya sudah, kita tanyakan. Nilai-nilai besar apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kita tanyakan lagi ke anak-anak, kita kembalikan lagi ke anak-anak dengan keyakinan yang sudah kita buat tadi. Ya. Terus paling akhir, terima kasih. Nah, mungkin ada pertanyaan. Ketika saya mampu menjawab, karena saya juga masih proses belajar, saya jawab. Tapi ketika tidak mampu, nanti saya coba untuk mencari jawaban. Dan modul nanti saya share di WA. Monggo, ada yang bisa ditanyakan? Atau sudah paham dan jelas? Oke. Intinya adalah proses dalam mendidik kita sebagai seorang guru di tuntutan di kurikulum Merdeka ini. Kita diibaratkan sebagai seorang petani yang sedang menanam padi. Kita tanam padi, kita sebar tanam padi. Padi itu tumbuh sama apa tidak sama? Tidak akan sama. Ketika kita menanam padi, apakah yang tumbuh nanti cuma padi? Ada rumput, ada suketeki katanya ada di kebun itu yang hama. Nah, jadi walaupun kita mengajar materi yang tentang akhlak mungkin, tidak mungkin cuma anak-anak itu bisa menguasai itu. Intinya apa? Kita rawat tanaman itu, kita kasih pupuk, kita sirami agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Sama dengan anak-anak, kita rawat anak-anak dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Pagi kita ajak sholat duha, siang kita ajak sholat duhur, sore kita ajak sholat asar, kita ajak ngaji. Yang penting kita sudah berusaha untuk memfasilitasi anak-anak itu. Terkait dengan tumbuh kembangnya nanti kita kembalikan lagi. Karena dikembalikan lagi anak-anak sudah punya kontrak alam dan kontrak zaman, ya. Sehingga kita tidak perlu memaksakan. Kalau saya dalam mengajar matematika, saya tidak mungkin memaksakan Diki pinter apa itu materi tentang integral. Tidak mungkin saya memaksa Diki pinter integral. Karena perkalian saja kadang masih sulit. Langsung saya hubungi. Karena pada akhirnya ketika dia bekerja pun belum tentu dia nanti ditanya tentang integral. Ya. Ada dalam anak-anak itu sebenarnya ada dua, yaitu diibaratkan ada dua tumbuh kembangnya anak-anak itu dengan sesuatu yang buram dan sesuatu yang jelas. Artinya apa? Ketika anak-anak buram itu coba kita perjelas. Dalam hal pelajaran misalnya anak-anak nggak bisa, coba kita buat untuk bisa. Tetapi kalau sudah nggak bisa, ya nggak apa-apa. Karena kita nggak menuntut, pasti ada sisi positifnya. Diki dengan kondisi seperti itu, ada sisi positif dia. Contoh pagi, saya selalu sering lihat membantu Pak Eko membersihkan musola. Ada sisi apa? Dia cinta pada lingkungan, peduli pada lingkungan. Teman-temannya kadang belum tentu mau, karena dipanggilnya juga mereka lain. Tapi dikit-dikit juru sapu, karena ngomongin langsung pagi buka musola. Lah, hal-hal positif yang tumbuh dari si anak ini coba untuk kita kembangkan. Sama di TKR mungkin tidak semua anak pintar di pelajaran Pak Biko, menggambar misalnya, menggambar. Semua anak pintar gambar. Ada beberapa anak yang pintar gambar. Tapi apa? Dia positifnya di apa? Ternyata dia pintar kelistrikan. Ya kelistrikannya kita perjelas lagi, kita perkuat lagi, akan muncul ininya. Jadi tidak perlu kita paksakan harus itu. Oke, bisa diterima, gitu. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita bersama-sama untuk menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran
kita ciptakan inovasi-inovasi dalam pembelajaran agar sekolah kita ini bisa maju dengan cepat dan anak-anak nyaman dan kerasan di sekolah ini. Kuncinya adalah anak-anak nyaman dan kerasan, senang dengan sekolah ini. Ketika anak-anak sudah nyaman dan kerasan, insya Allah tidak akan lama dia akan menjadi itu wartawan tanpa untuk surat kabar, wartawan tanpa surat kabar. Dia berbicara, sekolah begini enak-enak, gurunya enak-enak, kalau sing ngapuan, gurunya kalau sing gebukan, akan diceritakan kepada masyarakat. Dan tidak akan lama saya yakin dengan kita rata-rata masih spirit semua dan ada senior kita yang bisa membimbing kita, mengarahkan kita, insya Allah tidak akan lama sekolah ini akan besar. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma